Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah limit fungsi trigonometri. Nah, apa saja yang dipelajari pada limit fungsi trigonometri? Yaitu tentang peta konsep limit fungsi trigonometri. Mulai dari pengertian dasarnya, kemudian rumus-rumus dasarnya. Selanjutnya, tentang pengertian limit fungsi trigonometri adalah limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati a baik dari kiri maupun dari kanan dan ditulis sebagai berikut. Nah, ini adalah definisi limit fungsi trigonometri. Dengan L adalah nilai fx untuk x mendekati a dan a adalah besar sudut dalam radian. Lanjutkan. Nah, sebagai contoh, hitunglah limit x mendekati 0 sin x per x. Nah, telah kita ketahui pada slide pertama bahwa nilai ini adalah sama dengan 1. Nah, dari mana hasil perhitungannya? Kita simak penjelasan berikut. Kita akan melakukannya dengan menggunakan pendekatan perhitungan. Nah, kita simak dulu penjelasan masalahnya. Pandang fungsi fx sama dengan sin x per x yang akan terdefinisi untuk semua x anggota R kecuali x sama dengan 0 dengan x dalam radian. Nah, kita akan mencari nilai-nilai x kecuali ya untuk x sama dengan 0. Jadi berapapun nilai x yang akan kita masukkan ke dalam fungsi ini ya tanpa terkecuali kecuali x sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau x kita masukkan akan menjadi 0 per 0. Nah, ini adalah hal yang tidak boleh karena artinya berarti tidak memiliki nilai limit. Nah, kita simak pada tabel 11 di sini ada beberapa nilai x. Ya, ada beberapa nilai x mulai dari 1, kemudian 0,5, kemudian 0,1, 0,01. Kemudian dengan pendekatan nilai yang negatif, kita mulai dari negatif 1,0, negatif 0,5, kemudian negatif 0,1 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam fungsi ini sehingga hasilnya akan muncul seperti ini ya, 0,84147. Itu adalah nilainya untuk x sama dengan 1. Nah, bisa kalian coba memakai kalkulator saintifik. Atau misalkan kalau tidak ingin nilai x yang kalian ambil pada tabel, nah boleh kalian tentukan sendiri. Misalkan x yang dipilih adalah 1,0. Berapa sin x per x-nya? Nah, berarti kan udah ada di sini kan sama. Kemudian kalian pilih ya lagi yang menurun ya. 0,9 berapa nilainya? Kemudian yang 0,8 berapakah nilainya? Dan seterusnya. Sampai terus kalian pilih ya. Sampai kalian pilih itu dengan pendekatan x-nya yang akan mendekati 0. Begitupun kalian akan pilih x dari arah negatif ya, misalkan negatif 1,0, negatif 0,9. Nah, berapakah nilai fungsi sin x per x-nya akan mendekati nilai berapa? Nah, dari tabel di sini ternyata itu nilainya adalah akan mendekati dari atas ke tengah. Nah, ini di sini akan mendekati nilai 1, termasuk lihat dari bawah, kemudian maju ke tengah. Nah, semuanya kita simpulkan akan mendekati nilai x sama sin x per x menuju 1. Nah, itu mungkin hasilnya sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan nilai
secara perhitungan atau memakai kalkulator nilai limit ya, nilai limit untuk X mendekati 0, nilainya sin X per X itu adalah 1. Nah, kita akan coba menurunkan rumus limit fungsi trigonometri tanpa kalkulator, tetapi kita akan melakukan pendekatan dengan gambar. Seperti kita ketahui pada layar, gambar dalam layar itu sebetulnya adalah segitiga siku-siku yang di dalamnya terdapat beberapa unsur gambar kan. Ada yang berbentuk segitiga siku-siku ya, kemudian ada yang berbentuk juring, kemudian satu lagi adalah segitiga siku-siku yang besar. Maaf kalau gambarnya kurang mirip. Di sini segitiga yang kecil kita namakan segitiga PQR ya. Mudah-mudahan kalian sudah menemukannya. Kemudian juringnya adalah juring PTR. Kemudian siku-siku yang besarnya adalah PTS ya. Nah, dengan keterangan gambarnya, perhatikan pada penjelasannya. PR sama dengan PT ya, sama dengan R. Kemudian sudut TPR adalah lancip dengan X dalam radian. Nah, kita urai gambar. Nah, kebetulan di sini sudah ada satu gambar yang terurai, yaitu segitiga PQR. Ya. Nah, kita cari luasnya. Bagaimana kita mengurai untuk luas segitiga PQR? Segitiga PQR memiliki luas setengah, seperti biasa kan kita telah mengetahui setengah alas kali tinggi. Nah, untuk alas itu adalah PQ, kita ubah ke dalam R cos X. Kemudian RQ kita ubah ke dalam R sin X. Kemudian R kali R adalah setengah R kuadrat, sehingga hasilnya menjadi ini. Kemudian luas juring PTR. Nah, silahkan kalian searching lagi kalau lupa bagaimana cara mencari luas juring, sehingga hasilnya adalah bisa seperti ini. Kemudian luas segitiga PTS asalnya adalah sama setengah alas kali tinggi ya, sehingga PT di sini adalah sama dengan jari-jari. Kemudian TS itu adalah diubah ke dalam R tan X. Nah, ini adalah hasilnya setengah R kuadrat kali tan X. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa memahaminya. Nah, kita lanjutkan perhitungan. Kita turunkan rumus setelah tadi ya. Kita hitung satu persatu komponennya sehingga didapat luas segitiga PQR. Nah, ini secara geometris pun lebih kecil daripada luas juring PTR dan lebih kecil dari luas segitiga PTS. Jadi urutan yang terkecilnya itu adalah luas segitiga PQR, yang kecil luas juring PTR, luas segitiga PTS. Nah, kita tuliskan rumus-rumusnya yang tadi yang telah kita cari di atas. Kemudian untuk memudahkan menyederhanakan, kita bagi semua ruas dengan setengah R kuadrat, sehingga hasilnya menjadi cos X sin X kurang dari X kurang dari tan X. Nah, kemudian kita bagi kembali menjadi semua ruas dibagi dengan sin X, hasilnya menjadi seperti ini. Cos X kurang dari X per sin X kurang dari 1 per cos X. Jika X mendekati 0, maka cos X mendekati 1. Hal ini berarti 1 kurang dari X per sin X kurang dari 1. Nah, didapatlah kesimpulan ini. Inilah rumus yang mendasari limit X per sin X sama dengan 1. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya.
Terima kasih.